Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETA. Pada sesi hari ini kita akan belajar untuk di pokok bahasan yaitu dari kitab SAK ETA bab 15, yaitu yang membahas terkait dengan di aset tetap. Kita tahu dalam akuntansi itu dikenal dengan ada dua jenis aset, yaitu aset tetap dan aset tidak tetap atau aset tidak berwujud. Jadi aset tetap itu bisa dikatakan sebuah aset berwujud dan aset tidak tetap itu bisa dikatakan sebuah aset yang tidak berwujud. Agenda kita pada pertemuan kali ini nanti akan mencoba memahami secara bersama-sama terkait dengan di beberapa hal yang perlu diketahui dalam SAK ETA terkait dengan di aset tetap. Aset tetap itu yang pertama perlu untuk diakui. Bagaimana sih pengakuannya? Yang kedua perlu untuk diukur. Lalu bagaimana pengukurannya sesuai dengan kitab SAK ETA? Yang ketiga perlu diungkapkan. Lalu bagaimana kitab SAK ETA itu untuk prosedur pengungkapannya? Dan yang terakhir adalah terkait dengan di penyusutan. Seperti apa sih penyusutan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan SAK ETA? Aset tetap, kita memahami aset tetap itu memiliki beberapa karakteristik. Jadi untuk mengatakan sebuah aset itu masuk dalam aset tetap atau aset tidak tetap atau aset tak berwujud, itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Jadi apabila sebuah aset itu memiliki umur yang panjang dan permanen, itu masuk dalam kategori aset tetap. Jika tidak, maksudnya apa? Maksudnya adalah di beban ataupun di biaya. Sifat yang kedua yaitu aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Makanya aset tetap itu secara sifatnya yang kedua bisa dikategorikan aset tetap dan aset tak berwujud. Jadi apabila sebuah aset itu dapat diamati, dapat kita lihat bentuk fisiknya, maka itu masuk dalam kategori aset tetap. Yang ketiga, sifat dari aset tetap itu dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Jadi apabila sebuah perusahaan itu memiliki sebuah aset tapi tidak untuk dijual, itu maka bisa masuk dalam kategori aset tetap. Tapi apabila untuk dijual, maksudnya apa? Persediaan. Kalau bagian dari operasional, maksudnya apa? Diinvestasi. Itu tiga hal terkait dengan di sifat aset tetap. Lalu apa sebenarnya definisi dari aset tetap itu? Jadi definisi dari aset tetap itu sendiri itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi.
Tadi itu. Jadi aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Itu adalah definisi dari aset tetap. Dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Jadi dikatakan sebuah aset tetap itu jika bisa bertahan, bisa digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Maka apa? Maka tidak berlaku sebagai aset tetap itu sebuah hak penambangan. Hak penambangan itu bukan bagian dari aset tetap. Reservasi tambang itu pun juga tidak bagian dari aset tetap. Lalu bagaimana pengakuan dari aset tetap itu? Jadi aset tetap itu diakui sebesar biaya perolehan, di mana biaya perolehan aset tetap itu harus diakui sebagai aset jika hanya besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Jadi jika manfaat ekonomi ini itu ya, kemungkinan akan mengalir ya, kepada entitas atau perusahaan. Yang kedua adalah biaya perolehan aset dapat diukur secara anggaran. Itu terkait di pengakuan aset. Lalu apa saja biaya perolehan aset tetap itu? Jadi biaya perolehan aset tetap itu meliputi yang pertama adalah harga beli. Yang kedua adalah biaya-biaya lainnya. Lalu harga beli itu apa saja di dalamnya? Jadi yang termasuk di dalam harga beli itu di dalamnya adalah termasuk biaya hukum dan broker. Itu biaya beli. Biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan itu masuk di harga beli. Kemudian biaya-biaya lainnya apa? Jadi biaya-biaya lainnya itu bisa berupa biaya-biaya langsung yang didistribusikan untuk membawa aset ke lokasi atau kondisi yang diinginkan oleh sebuah entitas. Artinya aset tersebut sampai dengan siap digunakan oleh manajemen. Termasuk biaya lainnya itu ada biaya penyimpanan bahan untuk pabrik, biaya penanganan dan biaya penyerahan awal, serta biaya instalasi dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas. Itu di biaya-biaya lainnya kaitan dengan perolehan aset tetap. Seperti apa sih contohnya? Jadi bisa dicontohkan. Untuk ilustrasi misalnya diterapkan pada penghitungan untuk biaya perolehan. Entitas membeli sebuah peralatan tambang diimpor dari luar negeri. Harga peralatan tersebut 200.000 US dollar. Kemudian cost insurance and freight sebesar 10.000 US dollar. Peralatan tersebut dikenakan biaya masuk dan biaya masuk tambahan sebesar 15% dari nilai cost insurance and freight. PPN sendiri 10%, PPN BM-nya 10% dan PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Kurs spot atas pembelian peralatan tersebut yaitu sebesar
11.000. Dan kurs KMK yang berlaku pada saat transaksi sebesar 11.100. Lalu berapa sih biaya perolehannya? Dari ilustrasi tersebut kita bisa hitung. Yang pertama, kita mencari nilai dari peralatan tersebut. Jadi nilai dari peralatan tersebut itu adalah 200.000 US dollar ditambah dengan 10.000 US dollar, yaitu berapa? 210.000 US dollar. Lalu bagaimana perusahaan itu mencatat? Jadi perusahaan dapat mencatatnya yaitu 210.000 dolar dikalikan dengan kurs spot pada saat itu 11.000. Jadinya berapa? 2.310.000.000. Berapa biaya masuknya? Biaya masuknya yaitu 210.000 dolar dikalikan dengan 15% dikalikan dengan kurs saat itu 11.100. Berapa hasilnya? 349.650.000 rupiah. Total cost insurance and freights ditambah dengan biaya masuk, ya plus pajaknya, berarti berapa? 210.000 dolar dikalikan 115% dikalikan dengan 11.100 rupiah kurs KMK pada saat itu. Hasilnya berapa? 2.650.000 rupiah. Kalau kita hitung PPN-nya berarti 10% dikalikan dengan 2.680.650.000 rupiah, 268 juta sekian. PPN-nya tinggal dikalikan dengan 20%, PPh-nya 32,5%. Lalu berapa nilai peralatannya? Jadi nilai peralatan itu dapat dihitung dari yaitu 2.310.000.000 rupiah ditambah dengan 349.650.000 rupiah dari biaya masuk ditambah dengan 536.130.000 rupiah, yaitu ditambah dengan PPN BN. Jadi nilai peralatannya adalah 3.195.780.000. Itu untuk menilai sebuah peralatan. Jadi perusahaan bisa mencatat peralatan sebesar 2.310.000.000 pada utang dagang, atau kalau dibayar secara tunai berarti pada kas. Kemudian peralatan biaya masuknya, ya. Kemudian ada PPN BM-nya sebesar 885.780.000 pada kas. PPN masukan, kemudian pajak yang dibayar, ya PPh pasal 22 yaitu sebesar 604.800.000 rupiah pada kas. Jadi tidak termasuk biaya perolehan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset, yaitu biayanya adalah biaya pembukaan fasilitas baru, tidak bisa menambah biaya perolehan. Biaya pengenalan produk atau jasa baru tidak bisa menambah biaya perolehan. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru tidak bisa masuk dalam biaya perolehan. Biaya administrasi dan overhead umum lainnya juga
juga tidak bisa masuk dalam biaya perolehan. Itu contoh 4 contoh yang tidak termasuk di biaya perolehan. Saya ada pertanyaan. Silakan nanti dijawab pada kolom yang disediakan atau aktivitas yang disediakan. Berikut adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT FZM dalam rangka memperoleh mesin baru untuk produk barunya. Yang pertama, 20 miliar untuk pembelian mesin, 1,3 miliar biaya tenaga kerja untuk memodifikasi dan instalasi mesin sesuai dengan layout pabrik, 200 juta untuk penyiapan lokasi pabrik, 300 juta untuk pengiriman mesin, 1 miliar PPN, dan 1,5 miliar biaya masuk. Biaya promosi untuk produk baru 700 juta. Biaya pengetesan awal 250 juta. Biaya grand opening 350 juta. Biaya tenaga engineering yang melakukan pengetesan dan instalasi 150 juta. Biaya administrasi yang dimasukkan dalam biaya overhead 120 juta. Lalu pertanyaannya, berapa sih biaya perolehan dari perolehan aset tersebut? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa saja biaya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan dan pemasangan mesin pabrik tersebut yang tidak boleh diakui sebagai biaya perolehan? Silakan dijawab untuk di aktivitas selanjutnya. Saya lanjutkan. Kalau tadi terkait dengan di pengakuan, sekarang adalah pengukuran biaya perolehan. Bagaimana sih mengukur biaya perolehan itu? Jadi, biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya pada tanggal pengakuan. Jadi pada saat diakui itu berapa harga tunainya. Lalu bagaimana kalau aset tersebut itu ditukar? Maka biaya perolehannya ya, atau pengukurannya itu menggunakan nilai wajar. Apa sih sebenarnya nilai wajar itu? Jadi nilai wajar itu merupakan jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Jadi bukan nilai yang diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi. Itu kaitannya dengan kalau aset ditukar. Contohnya seperti apa? Jadi bisa dicontohkan, CVFZM mempunyai sebidang tanah senilai 75 juta yang berada di lokasi pedesaan untuk perkebunan. PT FZM menukarkan tanah dengan gedung yang ada di keramaian. Menurut harga pasar, gedung tersebut seharga 95 juta. Maka
berapa nilai dari gedung tersebut. Tanah senilai 75 juta dengan ditukar dengan gedung yang dinilai dengan harga pasar 95 juta. Maka yang perlu diperhatikan untuk mengakuinya, untuk mengukurnya adalah pertama adalah di penyusutannya. Beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi. Kecuali di bab lain di dalam kitab SAKNTAP mensyaratkan biaya tersebut merupakan bagian biaya perolehan suatu aset. Contohnya, penyusutan aset tetap manufaktur termasuk biaya persediaan di bab persediaan yang sebelumnya kita bahas. Karena apa? Penyusutan di sini itu merupakan alokasi sistematis yang dapat disusukan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya. Useful life, umur manfaat. Maka dari itu sifat penyusutan itu sendiri adalah semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Jadi aset tetap yang tidak kehilangan kapasitasnya itu ya, ternyata tanah. Selain itu akan kehilangan kapasitasnya. Jadi kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban atau depresiasi, dan depresiasi di sini dialokasikan sebagai biaya perolehan. Depresiasi sendiri ada dua, depresiasi fisik dan depresiasi fungsional. Jadi kalau depresiasi fisik itu terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Sedangkan depresiasi fungsional itu terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Itu terkait di penyusutan. Jadi metode penyusutan ya, yang digunakan itu ya, harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masal atas aset oleh entitas. Metode penyusutan itu sendiri ya, kita kenal yang pertama yang biasa kita dengar itu adalah metode penyusutan garis lurus yang pertama, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Jadi sepanjang tahun itu penyusutannya sama sepanjang nilai residunya tidak berubah. Metode yang kedua yaitu metode saldo menurun. Yaitu apa? Menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaatnya. Umurnya yang semakin lama berarti mungkin akan menurun. Jumlah unit. Ini metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan berdasarkan pada output atau penggunaannya. Jadi sebagian besar perusahaan di USA, jadi kalau saya dilihat dari berita, jadi saya pernah baca di Accounting Trend and Technique ya, edisi 56 di American Institute of Certified Public Accountant. Sebagian besar perusahaan di USA itu menggunakan metode garis lurus.
atau bisa dikenal dengan di strike length sebagian besar. 4% itu menggunakan saldo menurun. Jadi dari seluruh perusahaan di USA itu 83% menggunakan strike length. 4% menggunakan saldo menurun. 5% menggunakan unit produksi dan 8% menggunakan lainnya. Itu terkait dengan di penyusutan. Jadi penyusutan itu merupakan persentase dikalikan dengan di harga beli. Itu untuk metode garis lurus. Contoh, kalau penerapan di metode garis lurus, ya, kita ingat kembali PT FZM membeli mobil pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga 200 juta. Mobil tersebut termasuk dalam kelompok 1. Maka perhitungan penyusutannya, ya, kalau kita menggunakan nilai sisa buku 150 juta, berarti ya, tahun 2019 sampai dengan ya, 5 tahun misalnya. 5 tahun berarti per tahunnya, umur ekonomisnya 4 tahun. Kelompok 1 umur ekonomisnya 4 tahun. Berarti apa? Dibagi 25%. Tarifnya per tahunnya berarti 25% penyusutannya. Jadi pada tahun pertama 2019 penyusutannya berapa? Yaitu sebesar 50 juta. Nilai residunya 150 juta. Tahun 2019. Tahun 2020 penyusutannya juga 50 juta. Nilai sisa bukunya, nilai residunya tinggal 100 juta. Tahun 21 50 juta lagi. Nilai residunya tinggal 50 juta. Tahun 22 50 juta lagi. Nilai bukunya sudah 0. Dari soal tadi, coba Anda hitung jika menggunakan saldo menurun. Soalnya sama. Jadi silakan Anda hitung, ya. Kemudian silakan Anda jawab pada aktivitas yang sudah disediakan. Demikian untuk penjelasan singkat. Ya, video singkat saya terkait dengan di aset tetap. Ya, semoga memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita semua sehingga menambah pengetahuan kita dan kompetensi kita terkait dengan di penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Salam hangat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.